Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Sofia dengan NIM 1021253005 kelas TI 4902. Jadi saya akan membahas soal CLO2 dimana dari nomor 1 itu soalnya sebuah tim audit internal terdiri dari 8 staf ahli yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan inspeksi mendadak di area produksi. Staf tersebut terdiri dari 5 auditor senior dan 3 auditor junior. Manajer perlu memilih 3 orang untuk membentuk satu kelompok kerja yang akan melakukan inspeksi pada shift pagi ini. Poin A itu soalnya berapakah kemungkinan memilih 3 orang untuk membentuk satu kelompok kerja auditor dari 8 orang auditor yang ada. Nah, jadi kita itu menggunakan rumus kombinasi karena urutan pemilihan tidak penting. Rumusnya adalah 8 faktorial dibagi 3, lalu faktorialnya dikali 5 faktorial. Ini ya. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 56 cara berbeda untuk membentuk kelompok. Lalu lanjut ke poin B. Ini tuh pertanyaannya adalah berapa kemungkinan kalau auditor juniornya harus lebih banyak dari auditor senior. Nah, karena kita hanya pilih 3 orang, jadi kondisinya itu cuma ada 2. Bisa terpilih 2 junior dan 1 senior, atau enggak 3 junior sekalian. Yang pertama itu, untuk 2 junior dan 1 senior, kita hitung kombinasinya 3 dikali 5, hasilnya 15 cara. Nah, untuk yang kedua itu untuk 3 junior dan 0 senior, kombinasinya itu cuma 1 cara. Ini. Jadi kalau kita jumlahin total kemungkinannya itu ada 16 cara. Untuk soal poin C itu berapakah probabilitas bahwa kelompok auditor yang terbentuk seluruhnya terdiri dari auditor senior. Nah, jadi kita tuh cari peluangnya kalau semuanya itu senior. Kita hitung kombinasi 3 senior dari total 5 yang ada, hasilnya 10. Terus dibagi dengan total 56 kemungkinan, peluangnya itu adalah 5/28. Next ke poin D, itu mencari peluang 2 senior dan 1 junior. Kita hitung dulu kombinasinya. 2 senior ini hasilnya itu 10 cara. Terus kita dikali kombinasi 1 junior, akhirnya hasilnya itu 3. Nah, totalnya itu ada 30 cara. Maka peluangnya adalah 15/28. Lalu poin E itu peluang setidaknya ada 1 junior. Cara tercepatnya itu dikurangin aja. Dikurangin aja peluang kalau tidak ada junior sama sekali alias senior semua. Jadi 1 dikurangi 10/56 hasilnya 23/28. Untuk nomor 2, soalnya itu pada sebuah meja kerja perakitan perangkat IoT terdapat sebuah box penyimpanan kecil. Nah, ini tuh diketahuinya ada total kapasitor 6 unit, kapasitor keramiknya 2 unit, polimernya 4 unit, jumlah yang diambilnya itu 2 unit, dan ada jumlah kapasitor keramik yang terambil. Nah, di poin A itu kan disuruhnya tentukan distribusi probabilitas dari X. Nah, jadi kita tuh cari dulu distribusi probabilitasnya. Dengan total 15 kemungkinan cara pengambilan, kita hitung peluangnya untuk setiap nilai X ini. Kalau nggak terambil keramiknya sama sekali, itu peluangnya segini hasilnya. Kalau terambilnya cuma 1 keramik, itu segini, 8/15. Nah, kalau ambilnya itu 2 keramik sekaligus, peluangnya itu hasilnya segini, 1/15. Lalu lanjut ke poin B. Poin B itu fungsi distribusi kumulatif atau fx. Ini tuh kita jumlahin aja peluangnya secara bertahap.
Untuk F0 itu tetap 6/15. Untuk F1 kita tambahkan ini jadi 14/15. Dan terakhir itu F2 tuh 1 karena ini tuh emang nilai maksimalnya. Lalu di poin C itu pertanyaannya berapakah probabilitas bahwa dari komponen yang terambil. Nah, sama hitunglah nilai harapan EX atau rata-rata jumlah kapasitor keramik yang akan terambil. Jadi kalau seandainya ditanya peluang itu, kita tuh tinggal jumlahin P1 sama P2. Hasilnya itu 9/15. Ini disederhanain jadi 0,6. Nah, untuk nilai harapan atau EX kita kalikan nilai X dengan peluangnya masing-masing. Lalu hasilnya itu jadi 10/15 disederhanain jadi 0,67. Jadi rata-rata secara statistik teknisi itu akan mengambil sekitar 0,67 kapasitor keramik setiap kali prosedur dilakukan. Nomor 3 itu soalnya variabilitas waktu yang dibutuhkan oleh sebuah lengan robotik otomatis untuk mengemas satu palet barang dalam satuan menit itu di lantai gudang logistik dapat dimodelkan sebagai variabel acak kontinu X dan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF seperti itu. Nah, di soal A itu kita tuh harus nentuin nilai konstanta C-nya kan, supaya fungsi fx ini tuh valid. Jadi syarat utama fungsi PDF itu adalah total luas di bawah kurva dalam rentang 2-4 harus sama dengan 1. Nah, jadi saya buat integral dari 2-4 nya ini untuk fungsi Cx-2. Lalu hasilnya itu saya samakan dengan 1. Mana sih? Ini. Ya, setelah melakukan operasi integral ini dan substitusi juga, dapatlah ini C-nya itu 0,5 gitu. Nah, lalu lanjut ke poin B, yaitu kita mencari fungsi distribusi kumulatif atau fx. Caranya itu kita integralin aja fungsi PDF yang tadi, tapi batas atasnya itu sekarang jadi x, variabel x ini. Terus abis diintegralin saya dapat fungsi kumulatifnya itu tuh segini, 0,25 x kuadrat min x plus 1 untuk rentang 2-4 menit. Lalu ya, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke poin C. Kita di sini menghitung probabilitas waktu pengemasan antara 3-4 menit. Nah, jadi di sini saya bisa manfaatin fungsi fx yang udah ditemuin tadi ini kan. Terus rumusnya itu tinggal F4 dikurangi F3. Setelah saya masukin angkanya ke dalam rumus ini, hasilnya itu 1 min 0,25, yaitu probabilitasnya 0,75 atau 75%. Lalu lanjut ke poin D, itu tuh kita menghitung nilai harapan atau EX. Ini tuh adalah cara kita mencari rata-rata waktu pengemasan yang dibutuhkan robot. Konsepnya itu mengintegralkan X dikali fungsi ini PDF-nya di rentang 2-4. Setelah dihitung itu hasilnya 10/3 atau sekitar 3,33 menit per palet. Jadi secara statistik itu tuh waktu rata-rata yang diperlukan robot untuk mengemas satu palet barang. Nomor 4 itu diberikan sebuah kurva normal standar, tentukan nilai K sehingga. Nah, ini jadi di poin A itu probabilitas Z lebih besar daripada K itu 0,9370.
Jadi karena luas total kurvanya itu 1 dan luas ke kanan lebih dari 0,5, pasti K-nya itu kan di kiri ya, jadi itu negatif gitu. Perhitungannya itu jadi kita cari dulu nilai K. Jadi dimana luas area di sebelah kirinya itu 1 dikurang 0,9370, hasilnya 0,0630. Jadi, nilai Z itu untuk probabilitas ini itu tuh negatif 1,53. Nah, poin B ini probabilitas Z kurang dari K sama dengan 0,6255. Itu tuh jadi luas di area sebelah kiri K itu kan ini. Nah, kita tuh cari dulu angka ini secara langsung di badan tabel distribusi norma standar. Jadi hasilnya itu 0,3 ditambah 0,02, jadi hasilnya itu 0,32. Di poin C selanjutnya itu ada P 0,17 kurang dari Z kurang dari K sama dengan 0,367. Nah, jadi area ini tuh kan selisih antara luas P Z kurang dari K ini sama luas ini. Nah, jadi pertama tuh kita cari dulu P-nya di P ini di tabel sama dengan 0,5675 ini. Terus kita pakai persamaan juga, PZ kurang dari K dikurang ini 0,575, jadi sisanya segini. Lalu lanjut ke sini, kita cari nilai Z itu untuk probabilitas 0,9345 di tabel. Jadi hasilnya itu 1,51. Untuk soal nomor 5 itu soalnya kan sebuah perusahaan itu memproduksi printed circuit board menggunakan mesin otomatis. Nah, datanya tuh nunjukin bahwa ketebalan lapisannya tuh rata-rata sebesar 35 mikrometer dengan simpangan baku sebesar 1,2 mikrometer. Nih, jadi tim ini tuh melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel acak sebanyak 36 unit. Ini 36 unit PCB setiap batch produksi per jam untuk kemudian diukur rata-rata ketebalan lapisan tembaganya. Untuk poin A itu kita menghitung defect batch. Jadi kita cari probabilitas kalau rata-rata sampel di bawah 34,65 mikrometer. Setelah ngitung nilai Z-nya, kita kan dapat skor negatif 1,75. Dengan ngelihat tabel distribusi, peluang terjadinya batch itu segini, 4,01%. Nah, untuk poin B, mohon maaf ini keluar. Untuk poin B itu kita menghitung zona hijau, yaitu peluang mesin bekerja optimal di rentang 34,80 hingga 35,30 mikrometer. Di sini saya ngitung nilai Z untuk batas bawah dan atas. Ya, setelah melakukan pengurangan probabilitas dari tabel Z itu, hasilnya nunjukin kalau mesinnya tuh mampu bekerja di zona hijau dengan peluang sebesar 77,45%. Untuk poin C itu menentukan ambang batas investigasi. Manajemen tuh ingin menghentikan mesin jika rata-rata sampel masuk ke 2,5% tertinggi. Maka dari itu saya tuh cari nilai Z yang sesuai dengan luas area 97,5% di tabel, yaitu 1,96. Nah, ini kan 1,96, jadi dengan rumus ini tuh didapatkan ambang batas 35,392 mikrometer. Jadi
Jika rata-rata sampel melewati angka ini, alarm investigasi itu akan langsung berbunyi. Sekian dari saya, terima kasih.